Tiga, tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pais disiarkan dari Taman Ilmu Pengetahuan dan Kebajikan Jalan Syarifuddin Yus, nomor 1 Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. 103,7 Voice FM, number one Islamic Edu Business Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pais, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan di bulan Ramadan ini, di tengah-tengah aktivitas Anda, sahabat Pais, dalam menjalani ibadah wajib kita berpuasa di bulan suci Ramadan, semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap bisa menjalani aktivitas ibadah puasanya dengan lancar. Nah, di sela aktivitas Anda juga sahabat Voice, kita akan menemani Anda menjadikan Ramadan Anda menjadi bermakna ya, insya Allah, dengan mengkaji ataupun juga belajar ya ilmu-ilmu yang bisa memperdalam bacaan kita dalam Al-Quran, sahabat Voice, karena di bulan Ramadan ini orang banyak menyebutnya bulan Al-Quran ya, dimana orang banyak sekali termotivasi atau bersemangat sekali ya untuk bisa membaca Al-Quran, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk itu sahabat Voice, supaya pahala kebaikan kita dalam membaca setiap hurufnya ini semakin sempurna, maka kita sempurnakan juga ya sahabat Voice dengan belajar tahsin ya sahabat Voice. Untuk itu sahabat Voice, kita menemani Anda di program Tahsin edisi spesial Ramadan di 103,7 Voice FM, di mana kali ini insya Allah kita akan belajar bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustazah siapa? Rosmiati dan juga Ustazah Yuli Lestari. Masya Allah, saya sampai lupa ya hari ini saya siaran dengan siapa. Masya Allah. Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat ya Ustazah ya. Puasanya alhamdulillah lancar ya? Lancar. Nah, Masya Allah. Ini Ustazah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, di bulan suci Ramadan ini nampaknya kita sebagai umat muslim ini girohnya ini berbeda dengan bulan-bulan biasanya, dimana di bulan ini kemauan kita, kemudian kemampuan kita, interaksi kita dengan Al-Quran nampaknya lebih banyak ya di bulan suci Ramadan ini. Orang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya bahkan. Betul. Ya. Nah, namun kita juga tidak boleh lupa bahwa dalam membaca Al-Quran supaya sempurna kebaikannya adalah bagaimana kita membacanya bukan hanya banyaknya, tetapi membacanya dengan baik dan benar. Nah, untuk itu kita hari ini akan belajar tentang tahsin ya, sahabat Voice dan Ustazah. Kita akan masuk di materi tentang gorib ya. Nah, sebelum kita mempelajari bacaan-bacaan atau contoh-contoh bacaan di dalam gorib dan beserta dengan hukum-hukumnya di dalamnya, mungkin bisa dijelaskan dulu nih sahabat Voice yang baru pertama kali dengar gorib itu apa sih, gitu kan ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan gorib itu sebenarnya apa Ustazah, dan apa yang kita akan pelajari di materi gorib ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kami akan membahas tentang pelajaran gorib muskilat ya, dengan memakai metode qiraati ya, jadi pakai buku qiraati. Sebelum kita memulai membahas tentang gorib, saya mungkin jelaskan dulu apa sih gorib itu ya. Gorib itu ialah sesuatu yang asing gitu atau aneh yang tidak dikenal oleh masyarakat umum. Ya, karena seperti kalau kita tidak kenal orang itu kan aneh kan. Nanti kalau kita udah kenal baru itu ya namanya Pak Willy gitu ya. Iya. Contohnya kalau bacaan gorib itu ya salah satunya kayak majreha gitu ya. Atau atau ini nun sukun itu kalau bertemu waw atau ya secara kaidah umum atau tajwid itu adalah idgham biguna. Tetapi kalau ada di gorib, bacaan gorib itu ketika nun sukun bertemu waw itu bukan idgham biguna, tetapi dibaca jelas. Qinwanun sinwanun gitu ya. Ad-dunya bunyanun, seperti itu. Sementara muskilat itu ialah sesuatu yang samar atau yang tidak jelas. Nah, atau lafat-lafat Al-Quran yang perlu kehati-hatian. Contohnya al-lazaini tidak dibaca al-lazina. Atau khalidaini tidak dibaca khalidina. Nah, kalau muskilat itu pasti masuk ke gorib. Ya. Oke,
jadi bacaan-bacaan yang samar-samar seperti itu ya. samar-samar atau sesuatu yang asing, bacaan yang asing atau lafaz-lafaz yang tidak dikenal oleh masyarakat umum gitu. Nah, ini juga nanti akan menentukan ya sahabat Mas, ketika Anda mendengar mungkin ada imam di suatu masjid dengan bacaan tertentu. Iya, betul. Nah, berarti dia menggunakan kaidah bacaan ini ya. Iya. Seperti itu, sehingga kita nggak asal menyalah-nyalahkan, wah ini sesat ini, bid'ah Iya. ini gitu ya. Enggak ya, tapi memang ada kaidah bacaannya gitu. Nah, sahabat Wise, nanti kita akan masuk ke dalam materi pembelajarannya, dan nanti sahabat Wise bisa lihat di layar YouTube kita ya sahabat Wise, materi yang nanti akan kita pelajari. Dan kita akan mulai di halaman yang ketiga ya. Silahkan Ustazah. Ya, di halaman ketiga ini membahas tentang anak. Ya. Nah, ketika di kaidah umum itu ketika fathah ada alifnya itu dibaca panjang. Tapi di sini karena ada goribnya, maka fa'ana naknya panjang dibaca pendek. Ya, seperti itu. Mungkin bisa dilihat dari surah ke-6 ayat 58 ya. Bacaannya itu ya seperti ini ya. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Jadi anak tadi wa ma ana minal muhtadinya seperti itu. Jadi anak harus dibaca pendek. Untuk yang kolom surah yang selanjutnya di surah 43 ayat 81 kita baca bersama, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Ananya dibaca pendek. Itu bacaan goribnya. Lanjut ke halaman 4 mungkin ya. Ya. Di halaman 4 ini kalau tadi sudah anak, nah didahului alif dibaca pendek. Ya. Ketika ja'ana, nah ini masuk ke muskilat apa gorib Ustadz Willy? Ya. Ini kira-kira dia masuk ke muskilat atau gorib? Muskilat ini. Nah benar, hebat ya Pak Willy. Betul. Jadi ini termasuk muskilat karena perlu hati-hatian. Jadi apa namanya? Nah didahului hamzah, naknya tetap dibaca panjang. Ya. Contohnya di surah ke-10 ayat 7 dan 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Jadi liqa anak tadi sudah ya, liqa anak ya, warodu naknya dibaca panjang. Lanjut. Ini contoh di lainnya di surah ketiga ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alaw nud'a ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا
nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Iya. Mungkin di kolom bawah ya, bisa kalau anak-anak di SD itu ya. Ya, itu diuraikan. Jadi anak, naknya dibaca pendek. Ja'ana, naknya dibaca panjang. Fa'ana sama naknya dibaca pendek. Liqa'ana, naknya dibaca panjang. Ya. Nah, ini yang kelima ini Pak Widi tahu nggak yang mana goribnya di sini? Goribnya. Iya, yang halaman 5, yang kolom pertama. Wa amna ya, atau hero. Nah, betul. Antahiro. Nah, itu masuk muskilat, kehati-hatian. Karena kalau kita tidak hati-hati, roknya bisa jadi biasanya antahiro baik gitu ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Kolom kedua silakan Sayyidah. Oke, di surah 6 ayat 39 yang ada bacaannya di mayyasha'illah ya. Itu bacaan muskilatnya. Hati-hati sya dibaca pendek. Oke. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina summu wa bukmun fil dhulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Walaman sabar wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Itu bacaan lamin azmi. Hati-hati, lamin bukan liman. Betul. Nah, kolom di bawahnya anak dibaca pendek. Antahiro, hati-hati, roknya panjang. Dibaca panjang, benar. Liqa'ana, didahului hamzah, naknya panjang, tetap dibaca panjang. Kalau ya sya'illah, hati-hati, sya dibaca pendek. Betul, Pak, jadi benar. Ya, sama fa'ana, dibaca pendek. Dzalika lamin, hati-hati, lamin bukan liman. Ya. Kita lanjut. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan Ustazah ya, kita masuk nanti di halaman yang ke-6 ya, sahabat Voice, masih dalam pelajaran Gharib Mushkilat. Tapi sebelumnya kita jeda dulu ya Ustazah ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali sahabat Voice. Nah, nanti sahabat Voice sambil bisa sama-sama juga melihat ya huruf-hurufnya seperti apa, bacanya seperti apa, bisa praktek juga nanti sekaligus ketika nanti dijelaskan oleh Ustazah. Nah, kita akan kembali lagi sahabat Voice di program Tahsin. Selepas jeda komersial break yang berikut ini, kita kembali lagi untuk Anda di 103,7 Voice FM, number one Islamic Edu Business Radio. Kembali di 103,7 Voice FM, number one Islamic Edu Business Radio di program Tahsin ya, edisi spesial Ramadan. Insyaallah di kesempatan kali ini kita mempelajari mengenai Gharib Mushkilat. Mungkin dijelaskan atau diulang sedikit, mengingatkan kembali nih Ustazah terkait Gharib Mushkilat itu apa? Sedikit aja supaya sahabat Voice yang baru saja bergabung bisa
Iya. Cun lagi gitu. Bacaan gharib itu apa sih? Baik. Ya, gharib itu adalah sesuatu hal yang asing, Yang asing ya. aneh, Bacaan-bacaan yang asing yang Iya. kita temukan dalam bacaan Al-Qur'an ya. betul, aneh atau tidak dikenal oleh masyarakat umum. Hmm. Nah, dan itu berbeda dengan di luar dari kaidah-kaidah tajwid. Ya, di luar dari Iya, kaidah tajwid, ya. dari kaidah-kaidah tajwid. Makanya gharib ini butuh pelajaran khusus karena beda dengan tulisan, beda dengan bacaannya. Tulisannya panjang, Ya, ya. tapi kita harus baca pendek. Jadi kalau kita tidak belajar, itu Disalahkan nanti jadinya. mustahil bisa. Iya, 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 iya. Makanya gharib ini perlu dengan adanya guru. Nah, gitu ya. Jadi nggak bisa belajar sendiri ya. Betul. Nanti nggak ada yang ngecek nih benar atau salahnya gitu. benar. Nah, itu sahabat Pois. Jadi tahsin ini kompleks sekali yang dipelajari ya. Bukan hanya masalah tajwid, Ya, kemudian panjang pendek bacaan, Iya. wakof, tanda wakof gitu ya. Tetapi juga bacaan-bacaan yang asing ini pun juga dipelajari betul. supaya kita tidak salah membacanya. Baik, kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Ini halaman 7. Tafadhol Ustazah. Itu ada nun kecil ya. Nun kecil itu namanya nun iwad. Jadi kalau ada di Al-Quran ditemukan ada tulisan nun kecil namanya itu nun iwad. Nah, nun iwad ketika di awal ayat itu tidak dibaca. Jadi langsung alladzina ya, walaupun ada nun iwadnya dibaca alladzina. Nah, nanti ketika dia di tengah ayat maka itu akan dibaca. Ya, contohnya di surah keempat ayat 139 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Ya, di kolom bawah ya tadi tuh. Nun kecil namanya nun iwad di awal kalimat tidak dibaca. Ya sya'illah, sya'nya dibaca pendek. Liqa'ana, ya naknya tetap dibaca panjang. Fa'ana, naknya dibaca pendek. Ja'ana, naknya tetap dibaca panjang. Antohiro, roknya panjang tetap dibaca panjang. Dzalika lamin, hati-hati bukan dzalika liman. Alladzina, nun iwad di awal ayat tidak dibaca. Nidaa, hamzah fathatain, wakofnya fathah panjang satu alif. Nah, ini tadi ya sahabat Pois, kalau yang bacaan yang tidak biasa atau asing nih seperti yang liman. Ya. Nah, kita kan biasanya familiarnya dengan liman. Iya, betul. Tapi di sini harus dibaca lamin ya. Ya. Nah, itu salah satunya ya sahabat Pois yang sering kita temukan di bacaan Al-Qur'an. Fadhol Ustazah di Ayat 9. Halaman 9. halaman. Oh, langsung 9. Iya, karena tadi nun iwadnya udah. 8 Oh, boleh. di halaman 8. Ya, boleh. Jika letaknya nun iwad di tengah, maka dibaca. Nun iwad di tengah ayat dibaca ni. Cara membacanya memakai ni. Oke. Qaumanillahu. Qauman illa dibaca qaumanillahu. Oke, contohnya di surah ke-7 ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Di kolom paling bawah kita ulang lagi. Ana, na didahului alif, na panjang dibaca pendek. Fa'ana, na panjang dibaca pendek. Alladzina, nun iwad di awal ayat tidak dibaca. Ja'ana, na didahului hamzah, nanya tetap panjang.
Masalanil qaumu, nun iwat di tengah ayat dibaca ni. Ya. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ini kauman bertemu dengan alif lam. Kauman Allah. Jadi kalau tidak ada nun iwat maka kesulitan akan membacanya. Jadi kauman mannya tanwinnya hilang maka digantikan dengan nun iwat. Qaumanillah. Ya, seperti itu. Baik, lanjut ke halaman 9. Ya. Mungkin kita di Al-Qur'an itu ada sod ya, di tulisan di atasnya ada sin. Ya, itu akan bermacam-macam membacanya. Jadi tidak semua sod itu sin sod di atasnya ada sin dibaca semua sin, tidak. Dan tidak semua juga dibaca sod. Tapi ada yang dibaca sin, ada yang dibaca sod, dan ada boleh dua-duanya. Nah, yang ini ya besutu sama bastotan itu khusus sod di atasnya ada sin dibaca sin. Ya, contohnya dalam Quran surah kedua ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya, kolom bawah kita ulang ya. Selalu di buku qiraat ini selalu ada kolom untuk mengulang goribnya. Itu yang bagian paling bawah ya, sama Iya, betul. Bagian paling bawah. Agar kita belajar halaman 9 tetapi halaman 1 sampai 8 kita tidak lupa. Ya. Alladzina nun kecil di awal ayat tidak dibaca. Ya besutu sod di atasnya ada sin dibaca sin. Qaumanillahu nun iwat di tengah kalimat dibaca ni. Hamzah fathatain, waqafnya fathah panjang 1 alif. Nisa hamzah fathatain, waqafnya fathah panjang 1 alif. Antohiro hati-hati roknya panjang tetap dibaca panjang. Liqa'ana naknya tetap dibaca panjang. Ya sya'illah hati-hati sya dibaca pendek. Nah, ini mungkin ya yang saya tadi bilang bahwa sod yang halaman 10 ya. Amhumul musaitirun. Nah, kalau sod yang di kalimat amhumul musaitirun maka itu boleh dibaca salah satunya. Jadi boleh dibaca sod, boleh dibaca sin. Jadi boleh dibaca amhumul musaitirun, boleh dibaca amhumul musaitirun. Jadi boleh memilih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya di surah ke-52 ayat 36 dan 37. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Jadi boleh am humul musaitirun ya. Nah, yang kalimat bawahnya lagi kolom bawah bi musaitirin itu khusus shad. Ya, jadi shad di atasnya ada sin dibaca shad. Hanya shad saja bimusaitirin ya. Ya, contoh bacaannya lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum Thumma inna alaina hisabahum. Ya, kolom bawahnya bastotan. Tadi apa Pak Willy? Bastotan, saat di atasnya ada sin. Di atasnya ada sin. Sin.
Am humul musaytirun. Sod di atasnya ada sin. Bisa dibaca. Ya, boleh dibaca sod, boleh Boleh dibaca salah satu. sin. Baca salah satunya, Ya, baca keduanya. memilih. Betul. Memilih. Bimu Baca ya. keduanya. Bimusaytirin. Sod di atasnya ada sin. Bisa dibaca salah satu. Sod. Dibaca Oh ya, sod. sod. Ya, 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 ya. ya, seperti itu. Saya Oke. bedakan. Selanjutnya. Ya. Halaman 11. 11. Halaman selanjutnya. Ana. Tadi ana pelajaran pertama tadi. Na didahului alif, nanya dibaca pendek. Tapi di sini berbeda karena pakai satu kata. Ana didahului alif, nanya panjang dibaca pendek kecuali ana ba, ana bu, ana siya, al ana mila. Berarti nanya tetap panjang. Oke, contoh di surah ketiga ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum innallaha alimum bidzatis sudur. Ya. Di kolom paling bawah kita coba jabarkan. Al anamila, na didahului alif, na panjang dibaca pendek kecuali 4. Yang tadi anaba, anabu, anasiya, al anamila. Ja'ana, na didahului hamzah, nanya tetap dibaca panjang. Anaba, na didahului alif, na panjang dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al anamila. Qaumanillahu, nun iwat di tengah ayat dibaca ni. Okay. Ya, baik, itu tadi bacaan di halaman 11 ya. Tentang bacaan panjang dan pendek ya. Alif yang didahului nun yang didahului alif ya, tetap dibaca panjang ya. Kemudian kalau yang didahului hamzah, nah ini agak tricky ya sahabat Wahis ya. Alif dan hamzah gitu ya, panjang pendeknya ini menentukan sekali seperti itu. Baik, kemudian mau dilanjutkan ke halaman satu halaman lagi mungkin sebelum kita jeda. Ya, boleh. Ya. Afain, panjang dibaca pendek. Halaman 13 ya sahabat Ya, Wahis. di halaman 13. Min nabai, banyak panjang dibaca pendek. Ini perlu ketelitian dalam membacanya. Dicontoh di kolom yang di tengah, surah ke-6 ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kudzibat rusulum min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Yang lagi dari awal ya. Walaqad kudzibat rusulum min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah
Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Sama-sama. Ya. Bimusaytirin, sad di atasnya ada sin, dibaca sad. Qaumanillahu, nun iwat di tengah ayat dibaca ni. Antahira, hati-hati, roknya panjang tetap dibaca panjang. Ya. Ma'a, hamzah fathatain, wakofnya fathah, panjang satu alif. Anasiyah, na didahului alif, na-nya panjang dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiyah, al-anamila. Fa'ana, na didahului alif, na-nya panjang dibaca pendek. Afain, fa-nya panjang dibaca pendek. Wa anabu, na didahului alif, na-nya panjang dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiyah, al-anamila. Min nabai, ba-nya panjang dibaca pendek. Ja'ana, na didahului hamzah, na-nya panjang tetap dibaca panjang. Wa ana, na didahului alif, na-nya panjang dibaca pendek. Al-anamila, na-nya didahului alif, na-nya panjang dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiyah, al-anamila. Alladzina, nun iwat di awal ayat tidak dibaca. Anaba, na didahului alif, na-nya panjang dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiyah, al-anamila. Ya, Masya Allah, saya jadi menghafal juga ini ya sahabat Voice ya. Kita jadi sama-sama belajar ya insya Allah ya. Ini tadi sudah sampai di halaman yang ke-13 ya sahabat Voice ya. Nah nanti kita akan sedikit lagi di sesi terakhir kita akan belajar sedikit lagi beberapa halaman. Setelah itu nanti kita akan tutup ya sahabat Voice. Sebenarnya ada beberapa halaman ya sahabat Voice, nanti kalau sahabat Voice punya bukunya atau punya, tapi ini tidak bisa didapatkan secara bebas ya. Iya. Kalau beli biasanya di mana Ustazah? Kalau buku Qiraati ini tidak dijual bebas dan tidak dibeli sembarangan orang. Oke. Dia harus belajar dulu karena kalau kita jual bebas itu akan diajarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara kalau Al-Qur'an Qiraati itu harus bersyahadah dulu. Ya, jadi betul ada Nyambung ya gurunya. ya siapa gurunya gitu ya. bersyahada dikategorikan bahwa bacanya udah bagus, mengerti sudah gorib semuanya baru boleh mengajar. Jadi nanti kalau sahabat Voice mau dapat materinya silahkan ke NTTQ ya, Istiqomah. Insya Allah nanti di sana ada guru-guru yang berkompeten dan juga sahabat Voice nanti akan dapat materi pelajarannya ya sahabat Voice, mulai dari jilid sampai dengan apa aja nih Ustazah? Jilid, kemudian gorib, tajwid ya. Nah, nanti ada semua materinya masing-masing ya sahabat Voice ya, nanti bisa sahabat Voice dapatkan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi sedikit Ustazah di akhir sambil nanti ada kesimpulan-kesimpulan yang mungkin bisa disampaikan terkait dengan pelajaran kita hari ini. Kita jeda sejenak sahabat Voice, kita akan kembali lagi untuk ada di program Tahsin selepas jeda komersial break yang berikut ini. Ya, sahabat Voice, kita sampai di sesi terakhir dalam program Tahsin di 103,7 Voice FM edisi spesial Ramadan, dan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di halaman ke-14 ya Ustazah ya. Iya. Nah, 14 ini bacaan apa nih Ustazah, silahkan. Ya, ini bacaan alla ta'dilu, i'dilu. Ya, ketika diwakafkan itu panjang alla ta'dilu. Nah, kalau ketika diwasolkan atau diteruskan itu langsung alla ta'dilu dilu. Jadi alifnya hilang gitu ya langsung. Ya, contoh di surah kelima ayat 8 di situ. Alla ta'dilu dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, boleh kita alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi boleh wasal, boleh waqaf. Ini sama seperti kita sering dengar kalau imam baca surat Al-Fatihah gitu ya. Ya. Ada yang diwasolkan ya. Ya. Sama ya, prinsipnya seperti itu ya. Ya, ada kan yang
ketika dia Al-Ikhlas. wasol tidak berubah, Mm-mm. tapi ada juga ketika Yang dia tetap wasol dibaca akan berubah. panjang. Ya. Nah, halaman 15 itu sama tadi bacaan wasol atau wakof ya. Ketika dia wakof, la ta'lamunahum, ya. Baru dilanjutkan Allahu ya'lamuhum. Nah, ketika wasol, la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Jadi ketika wakof itu sukun mimnya, tapi ketika wasol maka mimnya akan berbaris dhamma. Dhamma. Ya, seperti itu. Nah, halaman 16 itu di surah Baro'ah itu tidak boleh membaca basmalah. Jadi kita hanya baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi langsung baca ya. Jadi tidak ada basmalahnya. Ya. Lanjut berikutnya ke halaman 20. 18. Halaman 18. Oh ya, ada 8. Lewat halaman 18. Ya. Malaihi, laknya hati-hati, laknya dibaca Pendek. pendek. Malaihim, hati-hati, laknya dibaca pendek. Ya. Contoh bacaannya kita satu ini ya di surah 23 ayat 46 sampai 48. Lebih tepatnya ayat 46 ya Ustaz. Ya, 46. Mm. 46 ya. Ya. Ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Yang tadi di awal ila fir'auna wa malaihi. Ya. Taknya dibaca pendek. Nah, yang halaman 19 silakan Ustazah Yuni. Di situ ada bacaan imalah. Cara membacanya majreha. Itu bacaan imalah. Imalah ialah memiringkan harokat fathah pada kasroh. Di surah Hud ayat 41. Kita coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Tulisannya majroha, tapi kita baca majreha. Oke. Untuk selanjutnya irkam ma'ana. Itu bacaan idgham mutaqarribain. Ba sukun bertemu mim. Cara membacanya didengungkan. Irkam ma'ana. Di ayat 42 di surah Hud. Iya. Di baris ketiga. Fi mawjil kaljibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyarkam ma'ana. Irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya, di situ. Kita lanjut ke halaman 20. Samudah, danya panjang dibaca pendek. Jika waqaf dibaca Samud. Di surah 53 ayat 51. Wa Samuda fama abqa. Lanjut di kolom kedua. La ta'manna. Itu bacaan ismam. Artinya bibir mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhamma. Cara membacanya seperti mengucapkan nun tanpa bersuara. La ta'manna. Jadi bibirnya dimonyongkan seperti mengucapkan bunyi nun. Di surah Yusuf ayat 11 bunyinya qalu ya abana malaka la ta'manna 'ala Yusuf.
ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Kita ulang kembali di kolom paling bawah. Ayo Ustazah Ros. Majreha, bacaan imala. Imala ialah memiringkan bunyi fathah kepada kasrah, terdapat di surah Hud Hud ayat 41. Irkam Irkam ma'ana, bacaan bacaan idgham idgham mutaqarribain, mutaqarribain. terdapat di surah Hud ayat 42. 42. Bara'atun, di awal di surah At-Taubah Baroah atau surah At-Taubah tidak boleh membaca basmalah. Malaihim, hati-hati Nilainya laknya panjang dibaca dibaca pendek. la ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum. Jika dibaca wasal, la ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum. Samuda, daknya panjang dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf dibaca samud. Anaba, na didahului alif, naknya panjang dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. La ta'manna, bacaan ismam. Ismam ialah bibir mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi doma. Terdapat di surah Yusuf ayat 11 juz 12. Ja'ana, na dahuli hamzah, naknya panjang tetap dibaca panjang. Al-anamila, na didahului alif, naknya panjang dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Bi musaitirin, sad di atasnya ada sin dibaca sad. Baik. Ya, itu dia sampai di halaman ke-20 ya, sahabat Voice ya, pelajaran tahsin kita untuk Gharib Mushkilat di kesempatan hari ini yang bisa kita sama-sama pelajari. Nah, kalau sahabat Voice nanti mau mempelajari sampai halaman terakhir, silahkan bisa datang ke Istiqomah ya. Insya Allah terbuka untuk umum sahabat Voice yang ingin belajar tahsin lebih mendalam dengan guru-guru yang insya Allah berkompeten di bidangnya. Nanti silahkan bisa mendaftarkan diri Anda di Istiqomah. Nanti ke mana? Ke Quran Center ya Ustazah ya? Ada di Al-Quran Center. Kalau nggak tahu Al-Quran Center mana, tanya aja pokoknya ya. Sama security insya Allah nanti diarahkan. Baik, di sesi terakhir ini Ustazah bisa di-review sedikit apa yang sudah kita pelajari tadi? Saya? Ya, boleh. Ya. Baik, itulah tadi bacaan-bacaan Gharib yang sudah kita pelajari ya. Kelihatan sekali ya para pendengar bahwa ketika kita tidak belajar maka kita mustahil untuk bisa membaca Gharib Mushkilat ini. Ya seperti tadi bacaan tulisan yang bisa majeriha, bisa majeroha. Tapi dibaca majereha gitu ya. Sama dengan la ta'manna ya, dari kata la ta'manuna. Jadi itu sebagai syarat bunyi doma tapi dia tanpa suara nun dengungnya gitu ya. Manna. Ya, jadi seperti itu. Bahkan kayak samuda itu ketika dia dibaca maka daknya dibaca pendek. Tapi kalau ketika dia wakaf maka dia disukunkan. Ya. Jadi seperti itu. Ayo kita terus belajar ya, karena semakin kita belajar semakin kita mengetahui bahwa masih banyak yang perlu. Iya, semakin banyak yang tidak kita tahu, betul kata Pak Willy ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, karena sebagaimana di dalam Al-Quran bahwa warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil bukan berarti hanya sekedar baca saja lancar, tetapi memang harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin satu juga nih tips untuk sahabat Voice yang ingin belajar di materi Gharib ini Ustazah. Karena kan kebanyakan dari teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar tuh kayaknya kesannya banyak sekali hafalannya gitu. Apa sih Ustazah yang penting ditekankan di Gharib ini? Apakah memang kita menghafal atau seperti apa sebenarnya tipsnya untuk supaya kita mudah belajar Gharib? Sebenarnya sering-sering diulang aja, sering-sering dibaca ya. Materinya sering-sering dibaca, juga sering dipraktekkan di bacaan
Al-Qur'annya ya, seperti itu. Jelas mungkin. Ya, betul. Jadi kalau untuk gorib itu untuk bisa mengetahui tipsnya ya memang kita harus tahu. Umpama anak nah didahului alif, naknya panjang dibaca pendek. Jadi ketika kita bertemu di Al-Qur'an anak, kita akan ingat hafalan kita ya. Oh iya Oh, benar. anak nah didahului alif, naknya panjang dibaca pendek seperti itu. Insya Allah kalau anak-anak yang belajar di Istiqomah insya Allah udah paham dengan itu. Kalau dia ada di kelas-kelas gorib akan ramai itu penguraian seperti itu ya. Oh, ya. Jadi jangan ini ya kaget ya sahabat voice kalau itu diuraikan gitu ya, itu lagi Supaya belajar hafal, gorib ya. ya. Ya, Supaya kita betul. mudah menghafal juga. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah Royce, terima kasih Ustazah Yuni Ya. untuk waktunya di kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat kepada sahabat voice yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, dan semoga sahabat voice kita terus sama-sama termotivasi untuk memperbaiki bacaan Quran kita agar semakin sempurna amal ibadah kita ya dalam membaca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan jumpa lagi, mudah-mudahan ada lanjutannya ya Ustazah ya. Jadi sahabat voice bisa belajar di rumah untuk spill-spill aja. Nanti untuk lebih dalamnya sahabat voice bisa mendaftarkan diri Anda di Quran Center Istiqomah di Jalan Syarifuddin Yus nomor 1 Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Sekali lagi jazakumullah khairan katsir pada Ustazah berdua, dan inilah akhir kebersamaan kita di program Tahsin edisi spesial Ramadan di kesempatan kali ini. Terima kasih sahabat voice yang sudah menyimak, dan silahkan bisa diulang kembali ya pelajarannya di rumah dan diperdalam lagi dengan praktik membaca bacaan Al-Qur'an ya. Dan saya Zulfan Akbar mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa Anda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung halaman